Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, karena dengan berdoa semoga kita selalu diberi kelancaran pada saat kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah untuk ketua kelas bisa memimpin doa ya. Amin. Nah, anak-anak, seperti biasa, setelah kita melakukan berdoa, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, apakah di kelas ini semuanya masuk semua? Alhamdulillah ya, masuk semua. Nah, untuk membangkitkan rasa semangat kalian pada pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi Indonesia Raya ya. Yuk, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu membebaskan kalian untuk membaca informasi apapun. Nah, kalian bisa mengambil buku yang ada di pojok baca yang ada di kelas kalian ya. Ibu kasih waktu kalian untuk membaca selama 10 menit. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai membacanya? Nah, kalau sudah selesai, bukunya bisa dikembalikan lagi di pojok baca yang ada di kelas ini ya. Nah, setelah itu, Ibu ingin memperkenalkan kalian dengan ice breaking. Nah, apa sih ice breaking itu? Iya, betul sekali. Ice breaking merupakan salah satu buat memotivasi kalian agar semangat dalam belajar. Nah, Ibu akan memperagakan ice breaking-nya ya, nanti kalian bisa menirukan. Nah, ice breaking ini namanya ice breaking jam dinding ya. Yuk, Ibu akan memulainya. Tepuk jam dinding. Ting ting. Tong tong. Toeng toeng toeng. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah hafal dengan ice breaking yang Ibu berikan tadi? Nah, kalau sudah hafal, sekarang kita praktekkan secara bersama-sama ya. Ibu akan memimpin ice breaking-nya. 1, 2, 3. Tepuk jam dinding. Ting, ting. Tong, tong. Toeng, toeng. Nah, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian ya. Semoga kalian tambah bersemangat lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan pada kalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam bacaan. Dan yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup serta mempelajari tentang pengaruh sosial budaya di wilayah ASEAN. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu ingin menjelaskan beberapa dari materi yang akan kita bahas hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang lebih jauh lagi, nah sebelumnya Ibu ingin menjelaskan kepada kalian tentang pengertian ide pokok. Nah, ide pokok itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Jadi dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, lalu ada juga nih anak-anak tentang fungsi ide pokok. Salah satunya yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Nah, dalam ide pokok ini juga ada beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama yaitu memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Nah, dan yang terakhir inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, ada juga ini ada 5 langkah untuk menentukan ide pokok. Nah, yang pertama yaitu kalian baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya, cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi kalian itu harus membacanya dengan konsentrasi. Nah, yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Dan yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, kalian ketika membaca
itu bisa menggarisbawahi mungkin kalimat-kalimat yang merupakan ide pokok sesuai dengan ciri-ciri tadi. Dan yang terakhir, tandai juga info penting dalam setiap paragraf yang sudah kalian baca. Nah, dan untuk yang materi kedua ini, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Tapi untuk khusus hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, tapi Ibu juga akan menjelaskan sedikit tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan juga ya, agar kalian lebih banyak mendapatkan informasi. Nah, untuk yang pertama, perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Siapa yang tahu? Ya, betul. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Dan yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu kebalikan dari generatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini perkembangbiakan secara tidak kawin. Betul. Nah, perkembangbiakan secara generatif pada hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama vivipar, yang kedua ovipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, apakah yang kalian ketahui tentang vivipar? Ayo yang bisa menjawab, nanti Ibu akan menambahkan nilai partisipasi kalian. Ya, Edo, apa hewan yang perkembangbiakan secara vivipar itu? Betul sekali, Edo. Ya, vivipar itu perkembangbiakan secara beranak. Nah, untuk contoh hewan yang beranak ini misalnya apa? Siapa yang tahu? Betul sekali, hewan yang berkembang biak secara vivipar itu seperti kambing, sapi, kuda, dan masih banyak lagi. Nah, dan yang kedua tadi ovipar, maaf ya, yang kedua tadi ovipar. Nah, ovipar ini perkembangbiakan hewan secara bertelur. Ayo, siapa yang tahu contoh dari perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangan? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan secara ovipar ini contohnya ayam, burung, lalu apa lagi? Bebek, terus apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Yang bertelur. Ayo, angsa. Ya, betul. Terima kasih ya anak-anak. Nah, dan yang ketiga yaitu ovovivipar. Nah, hewan ini mengalami perkembangbiakan secara beranak dan bertelur. Betul. Nah, selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Siapa yang masih ingat perkembangbiakan secara vegetatif itu perkembangbiakan yang seperti apa? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, contohnya itu membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada hewan apa? Hewan cacing, betul sekali. Dan yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga tunas. Untuk contoh perkembangbiakan vegetatif secara tunas itu biasanya terjadi pada hewan-hewan yang ada di dalam air ya, atau di bawah laut sana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini juga terdapat dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, kalian tadi kan sudah tahu apa perkembangbiakan secara generatif. Nah, generatif atau secara kawin, dan vegetatif tidak kawin. Nah, Ibu juga akan menjelaskan kepada kalian. Untuk yang perkembangbiakan secara generatif ini, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan merupakan proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, selain itu juga dapat terjadi penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya jagung. Apakah kalian pernah melihat itu jagung yang sudah tumbuh tinggi itu kan biasanya ada bunganya. Nah, di situ proses penyerbukannya bisa melalui angin dan rerumputan pada umumnya. Nah, pada umumnya pada perkembangbiakan yang dialami bunga pada proses penyerbukan memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama yaitu serbuk sarinya banyak dan ringan. Yang kedua, bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang. Dan yang terakhir, kepala putik berbulu dan rentang keluar dari bunga. Nah, selanjutnya perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan atau disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah,
perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan, atau merupakan campur tangan dari manusia. Nah, yang pertama, untuk perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi pada umbi lapis, umbi batang, tunas, rizoma, geragi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan atau melalui campur tangan manusia itu bisa dari ketika kita menyetek tumbuhan, mencangkok, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang ASEAN. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ASEAN ya. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok ya. Nah, negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggotanya atau berdirinya, yaitu yang pertama Indonesia. Indonesia itu ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Malaysia juga begitu pada tanggal 16 Agustus tahun 1967, Singapura 8 Agustus tahun 1967, Thailand tanggal 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 29 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April pada tahun 1999. Nah, untuk pengaruh sosial budaya di wilayah ASEAN itu berupa pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama ketatanegaraan, dan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Jadi, negara-negara di wilayah ASEAN ini saling bekerja sama dalam beberapa sosial budaya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak, setelah Ibu sudah menjelaskan tadi, Ibu ingin mengecek ingatan kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan kepada kalian. Nah, Ibu akan menunjuk salah satu kalian untuk menjawab. Nah, Ibu akan menunjuk Mas Dimas. Mas Dimas, apa yang kamu ketahui tentang ide pokok? Ayo, apa tadi? Ya, betul sekali. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjuk Ulfa. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ulfa. Ulfa, bagaimana perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan? Ayo, bisa dijelaskan? Ya, apa, Ulfa? Betul sekali. Perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan ada 2 jenis, yaitu apa? Perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, untuk perkembangbiakan hewan tadi yang generatif ada berapa? Ada 3, betul sekali, yaitu ada ovipar, ovovipar, dan vivipar. Nah, selanjutnya kalau pada perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan itu ada apa saja tadi? Ayo, ingat-ingat. Nah, betul, membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Nah, sedangkan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan tadi yang secara generatif apa? Ya, betul. Seperti pada bunga yang melalui proses penyerbukan. Dan proses penyerbukan terjadi dari bantuan dari angin. Nah, kalau proses perkembangbiakan secara vegetatif yaitu ada berapa tadi? Ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan atau campur tangan dari manusia. Nah, contohnya untuk vegetatif alami apa? Nah, ya bisa dari umbi lapis, umbi batang, tunas, geragi, dan spora. Nah, untuk yang perkembangbiakan buatan, vegetatif buatan itu bisa dari pohon yang disetek dan dicangkok. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian melakukan diskusi. Ya, Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4
siswa. Nah, kalian bisa bebas memilih anggota kelompok ya. Yang penting itu kalian bisa saling berdiskusi. Nah, baik, setelah kalian sudah selesai membuat kelompok, Ibu ingin kalian mengamati gambar yang ada di buku kalian ya, di halaman pertama. Nah, Ibu beri waktu kalian mengamati secara 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Nah, apakah sudah selesai mengamatinya? Nah, baik. Nah, sekarang Ibu ingin setiap kelompok membuat pertanyaan ya, minimal 2 saja. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, Ibu ingin kalian menukarkannya dengan kelompok lain. Nah, untuk kelompok yang sudah mendapatkan soal dari kelompok lain itu bisa dijawab ya, dan didiskusikan jawabannya bersama kelompok. Ibu akan memberi waktu kalian berdiskusi selama 20 menit. Ya baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Nah, kalau sudah selesai, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi sesuai jawaban yang sudah kalian tulis ya di kertas tadi. Nah, untuk itu Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Nah, silahkan kelompok 1 dipresentasikan hasil jawabannya. Nah, baik, untuk selanjutnya, setelah kelompok 1 bisa dilanjutkan oleh kelompok 2 dan kelompok seterusnya. Nah, terima kasih ya, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari jawaban yang mereka diskusikan. Ibu akan menyimpulkan sesuai gambar yang sudah kalian amati tadi. Nah, pada gambar tersebut, di mana menggambarkan bahwa ada interaksi manusia dengan tumbuhan, juga dengan hewan. Nah, jadi dalam kehidupan kita itu harus bisa menjaga tumbuhan, merawat tumbuhan. Nah, tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan juga bagi kita. Juga bisa, misalnya ketika ibu kalian menanam sayur, nah sayurnya bisa dimasak sendiri, lalu kalau lebih bisa dijual. Nah, pokoknya kita itu harus selalu menjaga makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca teks yang ada di buku siswa kalian ya. Kalian buka pada halaman 12, yaitu tentang tanaman jagung. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membacanya dalam hati. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teks tersebut 15 menit mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai membaca teks tersebut? Ya, sudah. Iya. Nah, tentang apa tadi? Kalian membaca tentang apa? Ayo, yang bisa menjawab angkat tangan. Ayo, apa Risa? Apa? Iya, tentang tanaman jagung. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi diagram ini berdasarkan teks yang telah kalian baca tadi, yaitu kalian tadi membaca teks apa? Ya, apa? Ya, tentang tanaman jagung. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi diagram ini berdasarkan teks yang kalian baca tadi ya. Nah, jadi kalian mengerjakan diagram, untuk mengisi diagram itu dikerjakan bersama kelompok ya. Apakah kelompoknya sudah dibentuk? Ya, sudah ya. Nah, jadi kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Jadi, Ibu akan membagikan gambar diagram ini ke masing-masing kelompok ya. Sudah semua? Apakah sudah semua? Setiap kelompok sudah memegang diagramnya ya? Iya. Nah, sekarang kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, kalian tadi kan sudah mengerjakan mengisi diagram bersama kelompok kan? Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengembangkan apa isi diagram tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Apakah kalian sudah paham? Ya, sudah paham ya? Iya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan tersebut 30 menit cukup? Iya. Sudah ya? Sudah dikumpulkan ke Ibu semua ya? Iya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati, memperhatikan gambar yang Ibu buat ini ya. Kalian lihat ya. Ya, kalian lihat, kalian perhatikan. Sudah? Iya, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar bagian bunga. Iya. Gambar apa? Bagian reproduksi pada bunga. Ya, di sini ada ya bagian-bagiannya ya. Kalian perhatikan, kalian amati.
Nah, sesudah kalian amati, untuk memahamkan kalian tentang materi perkembangbiakan bunga-bunga, baik generatif maupun vegetatif, Ibu minta kalian untuk membaca bacaan tentang perkembangbiakan bunga, baik generatif maupun vegetatif pada buku siswa kalian ya. Kalian buka pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 14. Anak-anak, kalian kan tadi sudah membaca tentang perkembangbiakan bunga secara generatif. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa ada yang tahu apa manfaat perkembangbiakan bunga secara generatif? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Iya, Risa apa? Iya, benar. Ayo, ada lagi yang tahu? Iya, siapa? Rindu apa? Iya, benar. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan ya bagian bunga sempurna yang Ibu tampilkan ini. Jadi, bagian sempurnanya itu seperti ini ya. Ya, yaitu ada ini bagian kepala sari, terus ini bagian tangkai sari, terus ada kepala putik, lalu ada tangkai putik, dan apalagi ada yang bawah sini ada yaitu dasar bunga. Lalu yang ini ada kelopak, dan yang ini ada bakal biji, dan yang ini ada tangkai putik, ada yang sini bagian kepala putik, dan ini apa? Ada yang tahu? Ayo siapa? Iya, yaitu benang sari. Lalu bagian sini apa ini namanya? Iya, mahkota. Apakah kalian semua sudah paham? Iya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mencari informasi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ibu bebas, tidak membatasi kalian untuk mencari informasi di mana, bisa di perpustakaan, bisa di internet, bebas ya. Apakah kalian paham? Iya, kalian sudah mencari informasi pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Sudah? Iya, coba kalian jelaskan. Ayo, siapa yang berani bisa angkat tangan? Ayo, siapa? Iya, jadi perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Dan yang selanjutnya apa tadi? Ya, perkembangan generatif itu pada tumbuhan itu diawali oleh apa? Ya, diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Iya, jadi setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhlah bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluk serbuk sari. Dalam ruang bakal biji tersebut akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari antara sel kelamin jantan dan sel sel kelamin betina. Ya, yang selanjutnya apa? Hasil dari pembuahan itu namanya apa? Iya, zigot. Yang selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Dan lembaga tersebut berada di dalam biji dan merupakan calon tumbuhan baru. Apakah kalian sudah paham? Membaca teks tentang bunga yang hidup di negara ASEAN. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang isi teks tersebut ya. Nanti yang sudah mengetahui bisa membantu Ibu jika ada penjelasan Ibu yang kurang tepat ya. Jadi bunga yang hidup di negara ASEAN itu dalam teks cerita tersebut dicontohkan ada bunga sepatu atau yang biasa disebut di Malaysia yaitu bunga raya ya. Nah, bunga sepatu ini berwarna merah. Kadang juga ada yang warnanya ungu. Nah, di Indonesia sendiri juga terdapat bunga sepatu. Nah, yang kedua yang diceritakan pada teks tersebut yaitu ya bunga Kamboja. Bunga Kamboja juga hidup di negara Indonesia dan asalnya dari negara sesuai dengan nama bunganya yaitu negara Kamboja. Nah, bunga Kamboja ini biasanya digunakan jika di Indonesia itu di daerah Bali ya, yaitu untuk upacara adat maupun kesenian.
Nah, dalam buku tersebut ada beberapa teks yang menunjukkan fakta-fakta tentang negara ASEAN seperti Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budayanya. Dan juga ada fakta-fakta lagi, yaitu 5 negara pendiri negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina itu bergabung sejak awal didirikannya ASEAN, yaitu pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1967, dan juga kemudian disusul oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, kemudian disusul Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, kemudian Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April pada tahun 1999. Nah, sekarang kalian Ibu minta untuk mencari tahu fakta-fakta apa saja selain yang Ibu sebutkan tadi ya, yang pada buku tersebut masih banyak yang selain yang Ibu sebutkan tadi. Ibu beri waktu 3 menit. Nah, karena waktunya sudah 3 menit, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, yaitu mendiskusikan fakta-fakta tentang ASEAN ya. Nah, sekarang setelah selesai berdiskusi, Ibu minta perwakilan kelompok maju dan menyampaikan hasil permusyawarahannya. Silahkan. Oke, karena 5 kelompok sudah maju semuanya, kita beri tepuk tangan. Oke, penampilannya sudah baik semua, dan Ibu rasa semuanya sudah cukup paham dengan fakta-fakta negara ASEAN. Nah, anak-anak, dalam buku teks tersebut juga terdapat informasi yaitu kondisi geografis Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang mengetahui letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu apa saja? Oke, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, sedangkan Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Ya, betul sekali. Nah, sedangkan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dan negara-negara anggota ASEAN ini juga memiliki kehidupan sosial yang berbeda antar negara. Jadi meskipun satu lingkup atau membentuk kelompok, jadi pada kehidupan sosialnya itu juga berbeda. Nah, sekarang kan kita tadi sudah membahas tentang bunga nasional di negara ASEAN ya. Kalian sudah mencari tahu. Nah, sekarang Ibu minta ya Riza, tolong sebutkan bunga nasional di negara Indonesia. Ya, jadi bunga nasional di negara Indonesia adalah melati putih. Ya, betul sekali. Nah, jadi itu salah satu contohnya ya. Nah, kehidupan sosial di negara ASEAN itu tidak sama seperti yang Ibu sudah bilang tadi. Contohnya ya, kalau di Indonesia itu kehidupan sosialnya terkenal dengan orangnya yang ramah-ramah dan murah senyum. Nah, sekarang kehidupan contohnya di negara Vietnam. Nah, di negara Vietnam itu sebagian besar penduduknya menggunakan nama Nguyen,
karena pada zaman dahulu kerajaan Nguyen itu terakhir di negara Vietnam. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang keunikan dari negara-negara ASEAN, mulai dari keadaan geografisnya, bunga, dan kebudayaannya, sekarang Ibu minta kalian memilih 2 dari anggota negara ASEAN, lalu kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang karakteristik dari negara tersebut. Karakteristiknya tersebut bisa dari tanamannya, mulai dari tumbuhan yang hidup di negara tersebut, khususnya bunga dari ciri khas negara tersebut, dan keadaan sosial budayanya. Kalian bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan bunga jika ada, dan pemanfaatannya serta tempat tumbuhnya. Nah, kalian cari informasi sebanyak mungkin dari karakteristik tersebut. Ibu tunggu ya. Silahkan kalian kerjakan sekarang. Bagaimana, sudah selesai? Nah, sekarang selanjutnya kalian lihat diagram Venn pada buku siswa. Coba perhatikan. Nah, kalian tuliskan informasi perbedaan dan persamaan dari kedua negara tersebut pada diagram Venn tersebut. Pada tengah-tengah dari diagram Venn ini, kalian tuliskan persamaan dari kedua negara, dan sisi-sisinya ini kalian tuliskan perbedaan dari kedua negara tersebut. Informasi karakteristik yang telah kalian dapatkan tadi. Nah, Ibu tunggu ya, silahkan. Jika sudah, kalian kumpulkan pekerjaan kalian ke depan, kasih ke Ibu. Sekarang Ibu punya tugas kalian di rumah. Kalian nanti bekerja sama dengan orang tua, bisa ayah ataupun ibu kalian. Nanti kalian mencari tahu apakah di sekitar rumah kalian itu terdapat tanaman yang berkembang biak secara generatif. Nah, nanti kalian diskusikan dengan orang tua kalian, dan kalian membuat deskripsi dari tanaman tersebut. Kalian mencari tahu bagaimana cara perkembangbiakan tanaman generatif yang telah kalian temukan di sekitar rumah kalian. Selanjutnya nanti kalian besok bisa membawa hasil kerja kalian dan mempresentasikan di depan teman-teman kalian ya. Nanti apakah ada yang sama atau tidak tanaman yang dapat berkembang biak secara generatif dari dekat rumah kalian dan teman kalian. Kalian juga dapat membawa tanaman tersebut ke sekolah ya besok. Nah, sekarang sudah selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar apa saja? Ya, ada ide pokok, perkembangbiakan pada hewan, dan sosial budaya di daerah ASEAN. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, kita hari ini belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Dari kegiatan hari ini, apa yang kalian sukai? Apa? Oh ya, anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, Bapak ingin memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Anak-anak, minggu depan kita belajar tentang negara ASEAN. Indonesia, Bapak mau bertanya, Indonesia itu termasuk negara ASEAN apa bukan? Oh ya, betul sekali. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah, lagunya Yamko Rambe Yamko. Selesai. Kegiatan hari ini kita akhiri
dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.